Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman onlineku semuanya, ketemu lagi ya di channel aku, channel berbagi resep masakan. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep masakan yang berbahan dasar daging ayam filet, yaitu chicken katsu. Chicken katsu ini mudah banget membuatnya ya, dan rasanya itu tentu saja sudah pasti enak, gurih, di luarnya renyah dan di dalamnya itu juicy. Anak-anak pasti suka. Dan kalau untuk ide jualan ini pasti laris manis ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita menggunakan daging ayamnya itu yang bagian filet, yaitu bagian paha, karena bagian paha ini rasanya jauh lebih juicy dari yang bagian dada ya, tapi opsional, tentu saja bebas. Teman-teman juga bisa menggunakan daging filet ayam yang bagian dada sesuai dengan selera masing-masing. Dan di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya itu sangat sederhana sekali. Jadi di sini kita hanya menggunakan 3 bahan dan tanpa seasoning sama sekali. Jadi untuk bahan-bahannya itu selain bahan utamanya tadi daging ayam filet, nah di sini juga sudah saya siapkan tepung panir, ini kurang lebih 200 gram. Dan untuk selanjutnya bahan ketiga adalah tepung serbaguna. Jadi di sini saya tidak menggunakan telur dan seasoning lainnya seperti kaldu bubuk, garam dan sebagainya. Jadi untuk penggunaan serbaguna ini sudah ada rasanya, jadi kita tidak perlu menambahkan seasoning apapun ya. Nah, jadi di sini ada 2 mangkok. Jadi untuk tepung serbagunanya itu akan saya bagi menjadi 2 bagian. Ini masing-masing 6 sendok makan. Yang satu ini adalah untuk adonan basahnya dan yang satunya ini adalah untuk adonan keringnya. Untuk adonan basahnya itu kita tambahkan air secukupnya, lalu kita buat adonan sampai tepungnya itu tidak ada lagi yang menggerindil atau menggumpal. Kurang lebih seperti ini untuk tingkat kekentalan adonan basahnya. Oke, lanjut. Sekarang langkah pertama yaitu pertama-tama kita ambil 1 potong daging ayam filetnya, kemudian kita celupkan ke dalam adonan basah. Dan untuk perhatian, daging ayam filetnya ini sama sekali tidak dimarinasi dengan seasoning apapun ya, karena tepung bumbu serbagunanya sudah ada rasanya. Takutnya nanti rasanya itu terlalu over ya. Oke, lanjut. Sekarang setelah kita celupkan ke adonan basah seperti ini, kita tiriskan sedikit untuk cairannya sampai tidak ada yang menetes, baru kemudian kita celupkan ke dalam tepung adonan kering. Kita balut secara merata, dan setelah adonan keringnya ini terbalut secara merata, lalu kemudian kembali kita celupkan ke dalam adonan basah. Kita biarkan kembali sampai tidak ada adonan basah yang menetes lagi, lalu kemudian kita pindahkan ke tepung panir atau tepung roti, lalu kemudian kita balut dengan tepung panir atau tepung rotinya sampai terbalut merata, dan ini sambil sedikit ditekan-tekan agar tepung roti atau tepung panirnya itu bisa melekat dengan sempurna ya. Lakukan juga untuk sisi yang sebaliknya. Lakukan juga untuk sisa potongan daging ayam filetnya sampai selesai. Lalu kemudian setelah dibalut semuanya dengan tepung panir, ini kita diamkan kurang lebih 15 menit agar rasa dari tepung bumbu serbagunanya itu meresap ke dalam potongan daging ayam filetnya, baru kemudian siap untuk digoreng. Oke, kita ulangi sekali lagi untuk tutorial cara pembalutan tepungnya. Jadi pertama-tama di sini untuk potongan daging ayam filetnya celupkan terlebih dahulu ke dalam adonan basah, lalu kemudian celupkan ke dalam adonan kering secara merata. Setelah dicelupkan ke dalam adonan kering dan tepungnya membalut secara merata, lalu kemudian kembali celupkan ke dalam adonan basah, dan setelah itu lanjut celupkan lagi ke dalam adonan tepung panir atau tepung roti, dan sambil ditekan-tekan agar tepung rotinya itu bisa membalut dengan sempurna. Lalu diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah itu ini siap untuk digoreng.
Oke, pertama-tama siapkan wajan dan siapkan minyak untuk menggorengnya yang agak banyak. Jadi usahakan untuk chicken katsunya itu nanti ketika digoreng dalam posisi terendam minyak ya. Dan kita gunakan api yang sedang dan minyak yang panasnya itu sedang. Jadi jangan gunakan minyak yang benar-benar panas dan juga api yang besar, karena tepung panir atau tepung roti ini rentan gosong. Takutnya nanti tepung panir atau tepung rotinya sudah gosong sedangkan daging ayam filet di dalamnya itu belum mateng ya. Kita goreng chicken katsunya ini sampai bagian bawahnya itu kokoh dan berwarna golden brown. Nah, setelah itu baru kita balik, dan setelah kita balik kembali kita goreng untuk sisi yang satunya sampai berwarna golden brown juga. Setelah itu siap untuk kita angkat dan kita tiriskan dari minyaknya. Setelah itu baru siap untuk disajikan dan dinikmati. Satu lagi tips untuk menghasilkan chicken katsu dengan warna yang cerah dan menarik. Jadi usahakan untuk menggorengnya itu gunakan minyak yang baru dan berwarna bening ya, karena kalau minyaknya sudah minyak bekas dan berwarna kecoklatan, nanti warna chicken katsunya juga akan menjadi agak gelap sehingga terlihat kurang menarik ya. Nah, inilah dia resep kita kali ini, chicken katsu cukup dengan 3 bahan saja, tanpa telur, tanpa seasoning, mudah membuatnya, anak-anak pasti suka. Kalau untuk rasanya ini sudah pasti enak. Jadi sekali lagi untuk teksturnya itu renyah di luar dan juicy di dalam. Untuk teman makannya itu juga tidak ribet ya, cukup dengan saus sambal ataupun juga mayones. Cocok banget untuk dijadikan sebagai ide sarapan atau ide bekal sekolah anak, dan juga sebagai ide usaha atau ide jualan. Dan anak-anak pasti happy banget ya kalau dikasih bekal sekolahnya dengan lauk chicken katsu. Dari 500 gram daging ayam filet kita bisa dapatkan kurang lebih 10 potong chicken katsu dengan ukuran yang lumayan recommended ya. Sementara untuk yang terlihat di video itu tinggal sisanya ya, karena beberapa bagiannya sudah dimakan. Oke, demikianlah untuk video resep masakan kita kali ini, yaitu chicken katsu yang bikinnya itu mudah, rasanya enak, renyah di luar dan juicy di dalam. Semoga resep kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman onlineku semuanya dan juga bisa menginspirasi serta bisa menjadi referensi untuk hidangan bagi keluarga tercinta di rumah. Terima kasih banyak untuk semua yang udah mantengin videonya, dan jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan agar channel ini bisa lebih berkembang dan lebih maju ya, dengan cara like, komen, dan jika berkenan mohon banget untuk di-share agar bisa lebih bermanfaat kepada banyak orang. Dan juga untuk yang belum subscribe, mohon sekali bantuan subscribe-nya dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semua kebaikan semua teman-teman onlineku tanpa terkecuali ya. Semoga menjadi amal jariah, amin amin ya robbal alamin. Dan sampai ketemu di video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.